Renungan Harian Rabu 22 Juli 2020, Pekan Biasa ke-16, Pesta Santa Maria Magdalena. Kerinduan Maria Magdalena untuk berjumpa dengan Yesus terpenuhi. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kidung Agung, bab 3 ayat 1-4a, dan bacaan Injil dari Yohanes bab 20 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 11-18. Saudara-saudariku terkasih, siapa yang tidak mengenal Maria Magdalena? Bila orang membaca kitab suci, dia akan mengenal siapa sesungguhnya Maria Magdalena. Maria Magdalena berasal dari Magdala, dekat Danau Galilea. Maria Magdalena terkenal seorang pendosa yang dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat. Ia datang berjumpa dengan Yesus di rumah Simon, meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya dan membersihkannya dengan rambutnya. Perjumpaannya dengan Yesus membawa pertobatan besar baginya. Ia meninggalkan jalan hidup lama dan memulai jalan hidup baru, menjadi pengikut Yesus. Tugasnya adalah menjadi pelayan Yesus dan murid-muridnya. Tugas yang dijalankan Maria Magdalena menjadikannya semakin cinta akan Yesus dan karya keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus sampai peristiwa salib. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus dan Yohanes, murid yang dikasih Yesus, menyaksikan peristiwa wafatnya Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Yesus dan penampakannya kepada Maria Magdalena. Ada 2 hal yang menunjukkan sikap kecintaan Maria Magdalena kepada Yesus. Pertama, kerinduan Maria Magdalena untuk berjumpa dengan Yesus. Setelah wafat Yesus sampai kebangkitannya, Maria Magdalena selalu mencari waktu untuk mengunjungi makam Yesus. Santo Yohanes melukiskan bahwa pagi-pagi buta Maria Magdalena pergi ke makam Yesus dan menemukan bahwa kubur telah kosong. Ia tidak tahu bahwa Yesus telah bangkit dari alam maut. Yang diimani Maria Magdalena saat itu adalah Yesus telah diambil orang. Maka ia memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Sikap Maria Magdalena menunjukkan kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus yang sungguh dicintainya. Kedua, Yesus memenuhi kerinduan Maria Magdalena. Saudara-saudariku terkasih, Maria Magdalena sangat kehilangan orang yang sungguh-sungguh telah menyelamatkan dia dari 7 roh jahat. Ia mengungkapkan kesedihannya ketika melihat bahwa orang yang dicintainya tidak ada di dalam kubur. Ia hanya berjumpa dengan 2 orang malaikat. Dalam ketidakberdayaannya, ketika malaikat maupun Yesus bertanya, "Mengapa ibu menangis?" Ia dengan sedih mengungkapkan, "Tuanku telah diambil orang dari kubur dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Atau jawabannya terhadap Yesus, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di manakah dia diletakkan supaya aku mengambilnya." Sikap Maria Magdalena ini mengundang Yesus untuk membuka mata imannya dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari alam maut. Ungkapan yang meyakinkan Maria Magdalena bahwa Yesus telah bangkit adalah sebutan namanya, Maria, dan jawaban Rabuni yang artinya guru. Dan perintah Yesus untuk tidak memegang dia karena belum kembali kepada Bapa. Dan Maria Magdalena diperintahkan untuk pergi kepada saudara-saudara Yesus
dan menyampaikan bahwa ia akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Ia juga memberitahukan kepada para murid bahwa ia telah melihat Tuhan. Kerinduan Maria dipenuhi oleh Yesus karena ia menjadi orang yang pertama kali yang melihat penampakan Yesus dan mewartakan kebangkitannya kepada para muridnya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Kita perlu belajar dari sosok Maria Magdalena yang membawa seluruh persoalan termasuk dosanya kepada Yesus untuk dibebaskan, yang mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh sampai di Golgota, yang merindukan dan mencari Yesus sampai menemukan Dia, dan yang bersaksi tentang Yesus. Kita tidak perlu pergi ke makam untuk mencari Yesus. Ia ada dalam sabdanya dan Ekaristi. Mari kita mohon doa dari Santa Maria Magdalena agar kita juga memiliki kerinduan yang terus-menerus untuk berjumpa dengan Yesus, khususnya kerinduan kita akan sabda dan Ekaristi.